Oke guys, jadi ini sambil gua ngerjain filtrasi Megatank, jadi gua buat konten berbeda. Ini gua mau update sedikit mengenai ikan-ikan yang ada di kolam evakuasi. Jadi mengenai ikan-ikan di kolam evakuasi gua nggak bisa terlalu banyak update karena gua lagi nggak ada GoPro-nya nih. Jadi kalian juga nggak bisa lihat kondisi ikan di sini. Yang mau gua update di video ini adalah mengenai biomedia yang kemarin gua sempat dikasih oleh Marcel dari Fish and Furious untuk dicoba, dan gue udah coba hampir 1 bulan. Jadi di sini kita menggunakan produk lokal namanya Kratobek. Nah, Kratobek itu adalah biomedia yang mereka klaim memiliki biosurface area yang cukup tinggi. Jadi ada beberapa hal yang mau gue update di sini. Nah, Bang, coba kita lihat di sini. Ini Kratobek, dia ada beberapa jenis, ada yang besar banget, ada yang medium, ada yang kecil. Yang kecil yang cube-nya seperti ini. Nah, jadi mengenai biomedia ini ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pertama, kita harus pahami dulu setiap biomedia itu memiliki biosurface area yang berbeda. Semakin tinggi biosurface area yang mereka klaim punya, biasanya lebih mahal, biasanya. Nah, apakah kalian butuh biomedia yang mahal? Itu tergantung berapa banyak populasi ikan kalian. Kalau kalian memiliki akuarium yang besar tapi ikannya sedikit, itu kalian nggak akan perlu namanya biomedia yang mahal. Akan tetapi kalau kalian memiliki akuarium atau kolam yang kecil atau ya dibanding dengan populasi ikannya itu sangat padat, itu baru gue pribadi menyarankan untuk berinvestasi di biomedia yang mereka klaim memiliki biosurface area yang tinggi, supaya populasi bakteri pengurai juga dapat tumbuh lebih banyak di volume yang sama. Nah, ini gua tes di sini karena ini isinya ada Arapaima 1,5 meter, RTC Platinum hampir 1 meter, terus ada Canamaru, ada 3 ekor Oxydora Sniger size 90-an, terus ada Julian Carp sekitar size 70-an, ada Payara size 70-an. Dan apalagi ya, gue lupa nih ikannya. Oh, Peacock Bass Temensis size 70-80, satu Peacock Bass Azul size 60. Jadi di dimensi yang ini biolotnya sangat tinggi. Jadi gimana cara gue memaintain kolam evakuasi yang sekecil ini dengan ikan sebanyak ini dan yang memiliki biolot sebesar ini? Pertama, jumlah makanan yang gue kasih itu gue cuma kasih seminggu sekali. Itu cara gue mengontrol supaya mereka tidak memproduksi terlalu banyak kotoran yang mengakibatkan naiknya kadar amonia di dalam air. Nah, sebelumnya gue hanya menggunakan Japmat yang bekas Megatank yang lama untuk sebagai biomedianya. Kemudian dikirimlah ini Kratobek. Jadi untuk gue menguji apakah Kratobek ini hasilnya bagus atau tidak, itu kita tidak bisa melihat dari kasat mata. Jadi gue ada alat namanya itu API Test Kit. Ini adalah API Test Kit, jadi kita akan coba mengetes kadar amonia, nitrit, dan nitrat yang ada di air ini. Kita akan lihat apakah minimal amonia dan nitritnya apakah dalam batas range yang aman. Kalau aman berarti kemungkinan besar sih emang Kratobek ini sedikit banyak berpengaruh atau berperan dalam menjaga kestabilitasan parameter air gua. Tapi kalau ada amonia atau nitrit ya berarti ya gua nggak tahu juga ya apakah kurang banyak Kratobek, tapi gua rasa ini sebenarnya udah banyak banget, ini udah cukup banyak menurut gua. Ditambah lagi kan gua ada Japmat dan lain-lain ya. Jadi kita akan coba, dan apapun hasilnya ini adalah review jujur, nggak ada manipulasi, dan gua jujur belum pernah ngetes air ini semenjak gua pakai Kratobek. Kita akan coba dan kita lihat hasilnya. Ya. Oke, jadi di API Test Kit ini mereka ngasih ada tabung kayak gini. Jadi gue akan ngambil sampel airnya dari sini aja sebenarnya. Ini dia, kita ambilnya dari sini aja. Oke, ini satu, ini nanti untuk amonia. Gue hanya akan mengetes amonia dan nitrit aja sih. Kalau nitrat gue nggak terlalu peduli ya. Oke, karena kalau nitrat itu cara mengatasinya salah satunya dengan ganti air atau water change. Jadi kita akan uji
Oke, jadi yang untuk pengetesan amonia dia ada 2 komponen. Ini yang pertama nih. Pertama kita kocok dulu. Terus taruh 8 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 tetes. Habis itu yang kedua itu kalau gua nggak salah, gua udah lama sih nggak ngetes ini. Kalau nggak salah, oh itu yang untuk nitrat yang harus dikocok. Kalau ini langsung nih. Oke, ini taruh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Habis itu ini harus dikocok dulu nih. Ya. Jadi Kratobek apapun hasilnya, ini bukan gua yang berbicara ya, tapi hasil uji yang berbicara ya. Oke. Terus yang nitrit 5. Nah, jadi kalau misalnya ternyata hasil amonianya cukup tinggi atau di atas yang wajar, berarti gua harus ngurangin pakan dari seminggu sekali mungkin jadi 10 hari sekali. Ini 5 nih, 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Wah, kayaknya amonianya ada nih, warna hijau dia kayaknya nih. Berarti air gua nggak sehat itu. Tinggi amonianya. Nih. Ya. Ini bahaya nih. Berarti gua harus lebih rutin ganti air. Tinggi amonianya, guys. Jadi untuk bacanya nih emang harus di tempat yang agak terang. Gua nggak tahu apakah bisa kelihatan di kamera atau enggak, tapi ini kalau gua baca dari tabel ini sekitar 3 sampai 4 ppm sih. Nggak tahu kebaca nggak di kamera. Nah, jadi gua ketolong di sini. Tunggu, gua tunjukin dulu yang nitrit ya. Yang nitrit, kalau nitrit sih sekilas ini emang udah aman. Dia 0 ppm. Nih, dia di biru. Nitrit gua di biru. Gua nggak tahu kelihatan apa nggak ya di kamera ya. Nitrit gua ini biru, berarti 0 ppm. Nah, jadi gue ketolong sebenarnya karena pH air gue ini di bawah 7. Jadi seperti yang gue pernah jelasin sebelumnya, yang diukur oleh test kit ini semua adalah total amonia nitrogen. Nah, karena air gue pH-nya di bawah 7, ini didominasi oleh amonium. Amonium itu tidak seberbahaya amonia. Jadi makanya ikan gue masih bisa hidup di luar, karena mayoritas ikan yang di sini adalah ikan-ikan yang kuat, yang tidak terlalu rewel atau terlalu manja. Karena pH gue di bawah 7 ini didominasi oleh amonium, dan amonium tidak seberbahaya amonia. Jadi di sini yang gue bisa simpulin, pertama, mungkin dari jumlah Kratobek yang ada di sini itu tidak signifikan dengan jumlah biolot yang ada di kolam ini. Kedua, japmat ini biosurface areanya juga tidak terlalu tinggi. Jadi walaupun gua taruh japmat sebanyak ini, walaupun yang nggak banyak-banyak banget dibanding dengan biolot, inilah hasil berdasarkan uji tes. Bakteri pengurai yang ada di kolam ini tidak dapat menghandle biolot ekosistem kolam evakuasi ini. Gua hanya tertolong karena pH di bawah 7. Begitu misalnya pH ini di atas 7, ini mungkin udah sangat berbahaya dan tidak sehat untuk ikan-ikan gua. Jadi yang akan gua lakukan sekarang, gua akan menginstal auto drip. Gua akan mikirin gimana cara install auto drip di settingan bak fiber ini tanpa ngebolongin. Dan mungkin gue juga harus lebih sering untuk water change untuk melarutkan amonia yang ada di sini. Dan yang ketiga, kemarin kan gue ngasih makan seminggu sekali, mungkin jadinya 10 hari sekali. Dan yang keempat, ya berdoa ikan gue bisa ketemu rumah barunya. Itu aja sih. Soalnya ya nggak bisa bohong juga sih, filternya cuma segede ini guys. Mau gimana lagi? Ya mungkin ya alternatif kelima gue tambah filtrasi tambahan. Cuma menurut gue terlalu ribet.
Yang penting gue jaga pH tetap di bawah 7, terus makan gue batasi, water change lebih rutin. Itu yang bisa gue lakukan untuk sekarang. Untuk water change alternatifnya ya berarti gue harus install auto drip. Nah, jadi untuk review masalah Kratovec dengan jumlah yang seperti ini tidak berdampak signifikan menurut gue pribadi dan juga menurut hasil tes. Mungkin kalau isinya Kratovec semua, mungkin akan ada perbedaan, tapi gue nggak tahu. Dan sekali lagi, apakah kalian perlu beli biomedia yang harganya jutaan? Tergantung populasi dan juga biolog ekosistem kalian. Ini yang gue tunjukin adalah contoh yang kurang layak ditiru. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu yang bisa gue share ke kalian. Dan Kratovec, gue terima kasih banyak udah dikasih kesempatan untuk mereview produk Kratovec ini. Tapi dengan jumlah yang segini menurut gue tidak membuat atau menghasilkan dampak yang signifikan ke parameter air gua. Jadi itu aja sih yang bisa gue bahas, dan semoga review jujur kali ini dapat bermanfaat ke kawan-kawan semua. Dan see you guys in my next video. Bye bye.